Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur sepatutnya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam, pencipta alam semesta dan segala isinya, yang menciptakan kita dan seluruh manusia di muka bumi ini dengan penuh cintanya kepada kita, dengan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, sehingga kemudian kita harus selalu bersyukur kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kepada kita. Syukur yang lainnya karena kita masih Allah Subhanahu wa taala bangunkan di hari ini, di hari ke-27 Ramadan tahun 1444 Hijriah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibangunkan dengan niat untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Salawat teriring salam marilah juga kita selalu haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para penerus risalah beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, para pengembang dakwah, dan seluruh kaum muslimin di seluruh muka bumi. Di hari ini, hari ke-27 Ramadan tahun 1444 Hijriah, kita akan sekali lagi mengambil hikmah dan pelajaran dari pelaksanaan bulan suci Ramadan dari madrasah besar kaum muslimin bulan Ramadan, di mana salah satu hal yang penting yang kita bisa ambil hikmahnya dari bulan suci Ramadan, pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam berbuat. Kenapa? Karena kalau kita berpuasa, kita tidak berhati-hati di dalam perbuatan kita, bisa jadi membatalkan puasa salah satunya, atau juga menghilangkan atau membatalkan pahala dari puasa kita. Makanya kita berhati-hati sekali dalam bersikap, dalam berbuat, sampai kemudian kita cuci muka saja mungkin sangat berhati-hati, takutnya air masuk ke dalam mulut dan itu tertelan dan malah jadi batal puasa kita, atau yang lainnya. Karena memang salah satu ciri-ciri dari kehati-hatian di dalam berbuat itu adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Salah satunya itu. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil salah satunya tadi adalah berhati-hati dalam berbuat. Dan ciri-ciri dari orang yang berbuat hati-hati itu adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, atau tadi yang membatalkan atau malah mengurangi pahala puasa. Dan itu pelajaran terpenting, di mana salah satu tanda kebaikan seseorang itu ya ketika dia mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Jadi kalau kita sebagai muslim telah mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dalam hidup kita, maka itu tanda kebaikan seseorang muslim ya seperti itu. Berhati-hati sekali di dalam berbuat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man husni illa mil mar'i tarkuhu mala yubni." Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, kata Rasulullah, adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna.
Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ya, jadi karakter seorang muslim, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tadi salah satunya adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Bukan meninggalkan atau ini ya. Jadi ketakwaan seseorang itu atau karakter seorang muslim itu adalah orang yang bisa meninggalkan perkara yang tidak apa ya, yang tidak apa-apa karena takut terjadi apa-apa. Sekali lagi, karakter seorang muslim, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang meninggalkan perkara yang tidak apa-apa karena takut terjadi apa-apa. Maksudnya begini, seorang muslim itu dia akan meninggalkan perkara yang mubah aja ditinggalkan, yang boleh saja ditinggalkan. Apa? Karena takut terjerumus pada perkara yang dilarang atau diharamkan. Ya, jadi seorang karakter muslim bertakwa itu tadi, dia itu mampu meninggalkan perkara yang mubah bahkan karena takut terjerumus pada perkara yang dilarang atau diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda dalam hal ini bahwa seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa hingga ia mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak dilarang karena khawatir terjerumus pada perkara-perkara yang dilarang. Jadi walaupun mubah, tetap saja seorang karakter seorang muslim bertakwa itu dia akan meninggalkan perkara-perkara yang itu mubah, tapi dikhawatirkan itu akan menjerumuskan dia pada perkara-perkara yang dilarang. Jadi kehati-hatian di dalam berbuat itu karakter banget seorang muslim bertakwa itu seperti itu. Ya. Tadi sampai Rasulullah bilang begitu, seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa hingga ia mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak dilarang karena takut atau khawatir terjerumus pada perkara-perkara yang dilarang. Jika perkara saja yang tidak bermanfaat ditinggalkan, ya. Jika perkara yang mubah saja dijauhi atau oleh orang-orang yang bertakwa, maka apalagi yang membahayakan dan diharamkan tentu sangat ditinggalkan oleh seorang muslim tadi itu. Inilah pelajaran yang kita bisa ambil dari puasa, ya, karena orang-orang yang berpuasa itu kan tidak hanya sekedar meninggalkan yang makan dan minum saja, melainkan juga meninggalkan segala perkara yang dilarang, ya. Karena logikanya jika tadinya mubah saja ditinggalkan pada saat berpuasa, ya, yang makan itu kan mubah, ya, maka apalagi yang tadinya sudah diharamkan itu ya harus ditinggalkan dan dia sangat kuat dalam hal itu. Makanya inilah salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari pelaksanaan bulan suci Ramadan ini. Tadi berhati-hati dalam berbuat, bahkan ya tadi dia rela meninggalkan perkara-perkara yang mubah karena takut terjerumus pada perkara-perkara yang haram. Apalagi yang mubah saja ditinggalkan, apalagi perkara-perkara yang memang benar-benar dilarang, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang mubah jadi ditinggalkan, apalagi yang apa namanya, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkata tentang hal ini bahwa puasa itu bukanlah dari makanan dan minuman saja, tapi juga dari dusta, perbuatan batil, perkara permainan dari sumpah yang dilarang, kata Umar bin Khattab. Jadi itulah ya, padahal kan makan minum itu kan boleh, mubah tapi ditinggalkan. Itu pelajaran yang kita bisa ambil. Makanya dalam hal ini sebagai seorang muslim, apalagi kita ingin mendapatkan derajat takwa, maka kita harus berusaha bagaimana kita memanajemen diri kita, bahwa kita harus menumbuhkan sikap warok, sikap berhati-hati dalam hidup ini, sehingga kita itu benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada sebuah perkara-perkara yang kemudian itu tidak bermanfaat bagi akhirat, bagi dunia dan akhirat tadi itu. Dan ini memang tanda kebaikan seorang muslim itu seperti itu, dia mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dalam hidupnya, apalagi yang haram,
ya. Jadi yang mubah-mubah dalam kehidupan ini bukan berarti kita harus ambil semuanya dan boleh kita lakukan, tapi kita sebagai seorang muslim harus menumbuhkan sikap untuk berhati-hati di dalam berbuat. Kehati-hatian itulah nantinya akan kemudian membimbing kita untuk memilih aktivitas yang memang bermanfaat bagi kita, bermanfaat secara agama tentu ya, secara akhirat. Nah, itulah perkara-perkaranya. Makanya kemudian tadi Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba itu tidak akan mencapai derajat takwa hingga dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, yang tidak dilarang, bahkan meninggalkan perkara-perkara yang tidak dilarang karena takut terjerumus pada perbuatan yang salah tadi. Jadi semoga bulan suci Ramadan ini, semoga puasa kita ini bisa mengantarkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang bisa meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat, ya, walaupun itu boleh, ya. Dan yang mampu, insan yang mampu meninggalkan perkara-perkara yang mubah namun tidak penting dan tidak genting. Inilah insan yang sudah pasti bisa meninggalkan segala perkara yang diharamkan dan membahayakan, termasuk sistem kehidupan yang tidak terbukti menyengsarakan dan menimbulkan perkara yang begitu besar. Sehingga ayolah kemudian kita kembali kepada Islam, kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, hingga kita benar-benar menjadi seorang yang berhati-hati, seorang orang yang warok, seorang orang yang kemudian benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan kita berhati-hati, kita bisa memilih berbagai amal-amal, dan amal-amal yang tidak bermanfaat walaupun itu mubah kita bisa tinggalkan, dan kita bisa memilih perkara-perkara yang sunnah, apalagi yang wajib. Itu aja pertemuan kita kali ini, ya. Sekali lagi moga-moga kita bisa menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang berhati-hati dalam berbuat, dan kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang atau perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk menjadi hal itu, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk benar-benar menjadikan kita insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.